menyaksikan. Kenalin, aku Misbah, dan teman-teman kelompok satu aku, ada Desi, Haidar, Naomi, Joshua, Fadli, dan Michelle. Kami akan mempresentasikan mengenai topik nanoselulose, here, there, and everywhere, yang dibawakan oleh Profesor Gil Garnier. Sebelumnya aku mau kenalin dulu nih sama nanoselulose. Singkatnya, nanoselulose adalah selulose yang berukuran nano. Dia umumnya dijumpai pada kayu-kayuan. Sebenarnya pada kayu-kayuan juga ditemui lignin dan hemiselulose. Tapi kami akan berfokus pada nanoselulose. Nah, biar nggak penasaran banget, aku mau ngasih spoiler sedikit nih. Jadi, kami akan memberikan pengetahuan baru ke teman-teman mengenai aplikasi nanoselulose pada berbagai bidang di industri, seperti pada bidang biomedik, agrikultur, personal care and packaging, dan bahkan beyond, seperti pada bidang film dan fotonik. Setelah mengetahui pengertian mengenai nanoselulose, kini kita akan membahas mengenai nanoselulose hydrogels. Nanoselulose hydrogels ini didapatkan dari kayu yang diekstrak fibernya atau seratnya, kemudian akan diubah menjadi microfibril bundle dan melalui chemical treatment menjadi cellulose nanofiber. Kemudian dengan mechanical treatment akan dihasilkan nanoselulose gel. Nanoselulose gel ini terdiri dari 0,1 sampai 0,3% nanoselulose dan 99,7 sampai 99,9% air. Nanoselulose gel yang dihasilkan ini memiliki sifat biodegradable, renewable, dan juga biocompatible. Kemudian, apa sih manfaat dari hydrogels? Dalam bidang biomedical, manfaat hydrogels ini dapat digunakan dalam 3D cell culture, tissue engineering, drug delivery, diagnostic, dan juga separation. Manfaat yang pertama adalah blood typing technology. Dalam metode konvensional akan digunakan RBC atau red blood cell dan ditambahkan dengan antibody yang dimasukkan ke dalam suatu gel dan tabung tertentu. Setelah melalui sentrifugasi akan terbentuk agregat, dan ketika agregat tersebut berada pada permukaan, maka reaksinya menunjukkan hasil yang positif, sedangkan ketika agregatnya terbentuk di bagian dasar, maka reaksinya berlangsung secara negatif. Akan tetapi, metode konvensional ini kurang sensitif, maka dibutuhkan suatu alternatif metode lain. Alternatif metode yang dapat digunakan adalah dengan penambahan dari hydrogels. Ketika hydrogels ditambahkan, maka yang terlihat hasilnya adalah seperti pada gambar, di mana dengan penambahan hydrogels akan terbentuk garis yang lebih clear dibandingkan dengan metode konvensional, dan hasilnya pun lebih jelas, sehingga lebih sensitif. Sedangkan metode konvensional menunjukkan bahwa agregat yang terbentuk tersebut tidak berada pada satu titik saja atau satu garis saja, melainkan tersebar hingga ke bagian tengah dari gel yang digunakan. Nah, sekarang aku mau jelasin pemanfaatan lain dari hydrogel ini. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih, menurut WHO, sekitar 850.000 orang telah meninggal dunia setiap tahunnya akibat kerusakan pada organ ginjal dan organ tubuh lainnya. Tapi, perkembangan teknologi terbaru membawa kita pengetahuan mengenai organoids. Nah, sebenarnya apa sih organoid itu? Sederhananya, organoid adalah replikasi organ yang berukuran kecil dan berfungsi untuk membantu memperbaiki kerusakan pada organ tubuh. Nah, organoid sendiri berasal dari stem cell dan akan berdiferensiasi menjadi jaringan penyusun organ bergantung pada asal sel dan proses pengkulturannya. Nah, medium kultur yang biasa digunakan adalah matrigel. Namun, matrigel ini memiliki kelemahan, yaitu jaringan organ yang salah, biomolekul yang kadang tidak jelas, dan harganya cukup mahal, yaitu 600 sampai 1000 Australian dollar atau sekitar 9 sampai 11 juta rupiah per 10 mili. Wah, harganya cukup fantastis bukan? Tapi salah satu perkembangan terbaru oleh Profesor Gil menemukan bahwa sebenarnya hydrogel ini dapat menggantikan medium tersebut. Nah, melalui nanoselulose hydrogel, kita tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk melihat bagaimana viabilitas di dalam medium kultur. Hal ini dikarenakan 3 aspek, yaitu chemical, biological, dan mechanical yang hampir mirip dengan matrigel. Nah, nanoselulose hydrogel juga bisa dimanfaatkan sebagai katalis yang baik karena sifatnya yang dapat berubah dengan cepat ketika berada di atas atau di bawah suhu 35 derajat Celcius. Jadi perubahannya langsung terlihat, teman-teman. Nanoselulose as superabsorbent for agricultural soils. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan nanoselulose dalam industri agriculture atau pertanian. Selanjutnya, ini adalah proses pembuatan hydrogel dari nanoselulose, yaitu dengan menggunakan tanaman atau wood yang kemudian di pre-treatment sehingga mendapatkan cellulose pulp dan di treatment hingga mendapatkan nanoselulose hydrogel. Tapi ternyata proses ini memiliki beberapa kekurangan sehingga dimodifikasi menjadi 2 proses berbeda seperti pada slide ini, yaitu pertama, oksidasi dari selulose. Setelah selulose didapatkan, maka akan di treatment menjadi nanoselulose fiber yang kemudian dioksidasi. Nah, selulose yang telah dioksidasi akan melalui proses ion exchange hingga didapatkan nanoselulose superabsorbent. Nah,
Pada slide ini ditunjukkan hasil penelitian yang merupakan aplikasi dari nanoselulose as superabsorbent. Namun didapatkan bahwa superabsorbent dari nanoselulose hasilnya itu tidak memuaskan, bahkan lebih tinggi superabsorbent komersil dari petroleum. Mengapa? Karena ternyata superabsorbent dari petroleum itu tidak dapat terdegradasi atau tidak biodegradable, sedangkan nanoselulose superabsorbent itu jauh lebih degradable hingga akhirnya menjadi toxic hasil degradasinya itu. Oleh karena itu, dilakukan beberapa modifikasi sehingga populasi mikrobiom meningkat dan nitrogen requirements-nya meningkat juga. Pada akhirnya, bagaimana nanoselulose as superabsorbent ini bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas pertanian, yaitu dengan penggunaan air yang lebih efisien, meningkatkan water retention, dan menjadi water reservoir. Kemudian, untuk carbon cycle sendiri, nanoselulose as superabsorbent 100% degradable dan bisa menjadi carbon source bagi tanaman dan dapat mengoptimasi siklus nitrogen dengan menggunakan cross-linking dan slow release fertilizer. Cellulose. I know cellulose is a substance that makes plants stiff and remain upright, but can we use that in our everyday products? The answer is yes. Cellulose is a strong product that can make plant cells remain as is. But what makes these things so strong? Well, its primary structure is simple. It's just a long chain of glucose attached together, and they form a hydrogen bond into the fibers that look a little bit like this. It has quite a mechanical and chemical stability. This substance is quite absorbent too. This makes this material is quite favorable to certain products. There are many products that benefit from the absorbent attribute of cellulose fiber. Most of them are related to personal hygiene and packaging. 4 of them are food packaging, baby diapers, hygiene product, and diagnostic tools. Cellulose fiber are amazing material for personal care and packaging products. But can we go beyond that? Setelah mendengarkan penjelasan tentang personal care, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang quick chemistry. Nah, quick chemistry itu apa sih? Quick chemistry adalah istilah yang awalnya menggambarkan reaksi yang memberikan hasil tinggi dan produk selektivitas dengan reaksi pembentukan ikatan karbon hetero. Kata quick ini mengacu pada penggabungan blok-blok membangun molekul dengan mudah sebagai dua bagian dari garis bersabuk pengaman. Quick chemistry ini menggunakan konsep penyerapan UV phototable, nanomaterial penyerapan UV phototable yang bekerja baik disintesis dari bahan alami dan berlimpah, yaitu selulosa, nanokristal atau CNCS, dan ester fenolik. Dengan kimia klinik ini menghasilkan rute sintetik hijau dan inovatif untuk secara kimiawi mencangkokkan mono dan diester fenolik anti-UV baru ke CNC. CNC yang didekorasi dengan ester fenolik berbasis bio yang terinspirasi dari alam menjanjikan bahan nano berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai aditif multifungsi untuk banyak aplikasi anti-UV. Anti-UV nanocomposite film memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama dapat menyerap UVA dan UVB dengan baik, yang kedua merupakan photostable, yang ketiga merupakan sifat penghalang mekanisme oksigen yang sangat baik. Penyerapan UV phototable menggunakan nanorods menggunakan panjang gelombang 1-200 nanometer dengan lebar 5-20 nanometer. Dengan menggunakan nanorod, sudut sangat mempengaruhi warna hasilnya. Jika sudut yang digunakan lebih kecil sama dengan 45 derajat, diperoleh warna kebiruan, dan jika menggunakan sudut yang lebih besar dari 45 hingga 90 derajat, diperoleh warna ke-orange. Setelah pemaparan garis besar topik ini, berikutnya saya akan jelaskan refleksi yang kami dapatkan. Yang pertama, mengapa topik ini penting di bioindustri? Nanoselulosa merupakan material yang sangat melimpah dan mudah ditemukan, namun syarat umum belum terlalu luas diaplikasikan. Pada sesi ini, dijelaskan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Profesor Gier dan kolega di dunia mengenai aplikasi nanofiber selulose untuk berbagai bidang, mulai dari biomedis, agrikultur, hingga packaging dan personal care. Karena sifatnya yang biodegradable, bahan ini dapat menjadi pengganti produk berfungsi serupa yang kurang sustain terhadap lingkungan. Namun, di sisi lain, kadang sifat ini menjadi disadvantage dalam pengembangan bioproduk, seperti yang terjadi pada nanoselulose superabsorbent, di mana efek degradasi menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak sebaik yang terjadi pada tanaman dengan komersial superabsorbent. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan masih terus dilakukan agar material ini dapat menjadi semakin baik diaplikasikan dalam berbagai bioproduk. Selanjutnya, bagaimana prospek topik ini di masa mendatang? Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat. Mau tidak mau, industri harus meningkatkan produktivitasnya. Di sisi lain, penggunaan material yang tidak sustain terhadap lingkungan semakin memperparah kondisi lingkungan. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan kebutuhan material yang ramah lingkungan, namun tetap berjangkau dan mudah didapatkan akan semakin meningkat. Tak terkecuali nanoselulosa. Oleh karena itu, peluang seorang bioengineer untuk berfokus di bidang ini cukup besar, dengan harapan mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait material ini melalui penerapan prinsip bioscience dan engineering. Selanjutnya, komentar dan saran. Topik ini merupakan topik yang sangat menarik dan cukup erat kaitannya dengan apa yang dipelajari di prodi rekayasa hayati. Materi yang disampaikan membuka pengetahuan tentang nanoselulosa dan aplikasinya untuk bioproduk. Sayangnya, karena keterbatasan waktu,
materi tidak dapat disampaikan secara detail, dan bahkan beberapa materi di akhir tidak sempat dijelaskan sama sekali. Kami berharap ke depannya bisa dilaksanakan sesi yang bahas topik ini secara mendalam, sehingga pemahaman yang didapatkan bisa lebih menyeluruh.